bertamu ke rumah teman, saudara, atau kakak di waktu kita lagi puasa sunnah. Di hadapan kita sudah ada meja, yang di atas meja itu hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Kita sedang puasa, puasanya sunnah. Mau makan lagi puasa, nggak makan pun nggak enak. Ini pilihan yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau puasa itu puasa wajib, maka kita semua sepakat, ulama seluruhnya sepakat, tidak boleh membatalkan puasa wajib mutlak, ya kecuali dengan ada uzurnya, begitu ya, kecuali ada uzur seperti sakit dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kondisinya bukan puasa wajib, kita lagi puasa Senin, kita lagi puasa Kamis, kita lagi puasa sunnah ayyamul bid, kemudian kita bertamu ke rumah teman, saudara, kerabat, atau mungkin tidak bertamu, kita disediakan makanan yang kalau kita makan sayang puasanya, kalau kita nggak makan sayang makanannya, kan gitu. Maka bagaimana solusinya? Jadi membatalkan puasa sunnah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada intinya ulama 4 mazhab itu sepakat boleh puasa sunnah dibatalkan jika ada uzur. Apa itu uzur? Uzur itu seperti sakit yang kalau dia teruskan puasa ini membahayakan kesehatannya, dan kita punya ukuran tentang badan kita sendiri. Kalau kita teruskan ini puasa, ini berbahaya kepada badan kita nantinya, maka boleh dia batalin puasa secara mutlak. Ulama tidak mempermasalahkan itu. Atau ada kewajiban yang mendesak yang harus diselesaikan dengan badan yang fit, ya mungkin dia harus cari nafkah, sedangkan untuk esok hari dia nggak punya lagi nafkah, sedangkan anak istri di rumah menunggu, dan ada pekerjaan yang membutuhkan badan yang segar, badan yang fit 100% dengan angkat berat dan seterusnya. Kalau dia sedang puasa sunnah, dia batalin karena ada kewajiban yang mendesak. Ini kalau ada uzurnya. Yang jadi masalah adalah kalau tidak ada uzurnya. Bagaimana kalau puasa sunnah itu kita ingin batalkan tapi kita tidak punya uzur untuk batalkan? Sebagaimana tadi kita bertamu ke rumah orang, kemudian disediakan makanan. Ada 2 pandangan ulama dalam hal ini. Pandangan pertama, puasa yang sunnah itu hukumnya haram dibatalkan. Dan kalau sudah batal, jika sudah batal maka wajib diqadha, begitu. Ini pandangan kebanyakan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tubtiru a'malakum, janganlah kalian batalkan amal kalian. Kita sedang beramal puasa. Puasa mulainya sejak terbit fajar sampai tenggelam terbenamnya matahari. Dari mulai sejak terbit fajar kita sudah masuk dalam keadaan puasa, maka di tengah-tengah waktu syariat puasa nggak boleh dibatalin. Ini dalilnya, surat Muhammad ayat 33, jangan batalkan amal-amal kalian. Ini menjadi dasar pandangan Al-Hanafiyah bahwa nggak boleh kita batalin puasa sunnah seenaknya aja tanpa uzur, begitu. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dalil bahwa haram membatalkan puasa sunnah. Kata Nabi Muhammad, idza duya ahadukum ila ta'amin falyujib. Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan oleh saudaranya, datang. Fa in kana muftiran falyakul, kalau sedang tidak berpuasa makan. Wa in kana shaiman falyusalli, kalau dia sedang berpuasa falyusalli, jangan makan tapi doa aja, gitu. Ini kan indikasinya bahwa kalau seandainya makan atau mendoa atau membatalkan puasa itu boleh, mesti Nabi memerintahkan yang utama. Tapi enggak, yang diperintah oleh Nabi itu bukan makan, tapi diperintah oleh Nabi bagi orang puasa yaitu berdoa. Doain saja, Pak Haji mohon maaf nih ya, saya lagi puasa, saya doain dah mudah-mudahan rezekinya lancar, nih makanannya berkah semua, saya mohon maaf lagi puasa. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi nih, cerita yang panjang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa dulu istri Nabi Muhammad SAW namanya Sayyidah Aisyah dengan Hafsah pernah berpuasa sunnah, lalu dihadiahkan makanan, dan akhirnya mereka membatalkan puasa sunnah mereka. Jadi 2 istri Nabi ini, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, lagi puasa sunnah, kemudian dikasih makanan. Kemudian dibatalin puasa sunnahnya karena dikasih makanan, dia makan tuh makanan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW tahu mereka membatalkan puasa sunnah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iqdiya yauman makanah.
nanti hari yang kamu batalin itu qadha ya, ganti puasa sunnah kalian di hari yang lain. Ini salah dalil kewajiban qadha. Jadi haram batalin, kalau sudah batalin wajib qadha sebagai kafaratnya. Jadi wajib diganti. Antum hari Kamis puasa, di hari Kamis antum batalin tanpa uzur, cari hari Kamis yang lain buat ganti puasa antum yang hari Kamis yang pernah batal itu. Ini pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Nah, pendapat kedua, ini pendapatnya Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah, bahwa puasa sunnah itu hukumnya ya boleh dibatalin, dan kalaupun nanti batal nggak perlu diqadha, namanya juga puasa sunnah. Apa alasannya? Dalilnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad, as-shaimul mutatawwi, puasa sunnah, as-shaimul mutatawwi, orang yang puasa sunnah, aminu nafsi, dia adalah penjaga dirinya sendiri. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Kalau dia mau, dia terusin puasanya. Kalau dia mau, dia batalin juga nggak ada masalah. Jadi puasa sunnah itu keberlangsungannya diserahkan kepada kita sendiri. Kita yang puasa, kita sendiri yang jaga diri kita. Kita sendiri yang jaga puasa kita. Terusin bagus, nggak diterusin nggak apa-apa. Namanya juga puasa sunnah. Kemudian ada lagi hadis yang panjang, cerita tentang Sayyidah Aisyah, bahwa beliau suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk rumah, kemudian bertanya, hal indakum syai', punya makanan apa enggak? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, lah, enggak ada ya Rasul, kita enggak punya makanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau gitu saya puasa. Tsumma atana yauman akhar, kemudian di hari yang lain Nabi Muhammad SAW datang lagi ke rumah Sayyidah. Maksudnya datang di jadwalnya ketika Nabi Muhammad nginep di kamar Aisyah. Karena Nabi Muhammad kan punya istri lebih daripada satu, harinya digilir gitu. Ketika beliau datang lagi ke rumah Sayyidah Aisyah di hari yang berbeda, begitu, Sayyidah Aisyah mengatakan, uhdiya lana haisun. Ya Rasul, kita dihadiahkan, dikasih oleh orang tetangga kita hais. Hais itu kurma yang dicampur dengan keju dan juga tepung. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hari ini berikan kepadaku kurma yang tadi dikasih oleh orang tersebut. Falaqad asbahtu shaiman, saya sih tadi pagi udah puasa, cuman karena dihadiin saya makan. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri pernah membatalkan puasa sunnahnya karena dihadiahi makanan oleh orang lain, oleh tetangganya yang diperlihatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini menjadi dalil bukti bahwa membatalkan puasa sunnah bukan sesuatu yang terlarang, karena Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan keharaman. Apa yang terjadi dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah itu bisa saja itu adalah puasa qadha mereka, puasa wajib mereka, puasa wajib Ramadan mereka yang mereka qadha, ternyata mereka dihadiahi makan kemudian makan, maka kata Nabi Muhammad ganti di hari lain ya. Itu bisa saja. Nah, lalu bagaimana kalau udah batal, wajib qadha apa enggak? Karena membatalkannya boleh, maka qadha juga bukan sesuatu yang harus. Karena hukum qadha itu sama seperti maqdi alaihi, ibadah yang jadi qadha itu kan pengganti hukumnya sama seperti yang digantikan. Yang digantikan yaitu puasa Senin Kamis itu sunnah, maka penggantinya juga hukumnya sunnah. Artinya kalaupun antum batal puasa Senin atau puasa Kamis, kemudian antum mau ganti, ya gantinya itu hukumnya juga sunnah, karena pengganti hukumnya sama seperti yang digantikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini dua pandangan ulama. Artinya ada perbedaan antara Al-Hanafiyah dengan Al-Malikiyah dan juga pandangan Asy-Syafi'iyah dengan Al-Hanabilah. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini justru menjadi keluasan bagi kita. Artinya begini, dalam kondisi di mana kita bertamu misalnya ke rumah orang dan kita sedang puasa sunnah, dan tamu si tuan rumah sudah bersusah payah menyiapkan makanan, dari mulai acar-acaran, nasi, lauk pauk semua disiapkan, susah payah mereka menyiapkan itu guna menyambut kedatangan kita, maka akan menyakiti hati kalau kita menolak. Lalu batalkan saja puasa sunnahnya sebagai idkhalan as-surur kepada orang, supaya mengembirakan, dan mengembirakan orang bagian daripada ibadah gitu. Tapi kalau tuan rumah hanya menyiapkan ya, makanan kecil, permen, kemudian minuman ringan, kita menolaknya pun gak sakit hati, karena mereka menyiapkan sesuatu yang tidak besar,
yang datang atau datangnya kita, mereka nggak repot-repot tentang itu. Tapi kalau mereka sudah repot nyiapin tenda, bahkan bikin dan seterusnya, akan menjadi sangat tidak menyenangkan hati beliau kalau kita menolak apa yang sudah disiapkan. Jadi adanya dua pandangan ini menjadi keluasaan bagi kita untuk mengikuti yang satu atau yang lainnya dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi yang kita alami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Mohon dukungan jika ini bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.